Analisis laporan keuangan PT Timah Tbk oleh Susanti Wulandari 20020107203. Dosen Ibu Pustika Ayuningpuri, SE, MSIM. Pendahuluan. Perusahaan PT Timah Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, batu bara, dan nikel. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasional penambangan, timah, dan jasa pemasaran kepada kelompok usahanya. Perusahaan mempunyai beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang perbengkelan dan pembuatan kapal, jasa teknik, pertambangan timah, jasa konsultasi timah, dan penelitian timah, serta pertambangan non-timah. Perusahaan beroperasi untuk memperoleh profit untuk kelangsungan hidup bagi perusahaan. Dalam meninjau keberhasilan perusahaan diperlukan analisis atau indikator keuangan. Analisis keuangan pada umumnya diukur dalam suatu periode melalui data keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan secara tahunan ataupun kuartalan. Laporan keuangan terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi. Keuangan merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Dalam hal ini, laporan keuangan merupakan salah satu instrumen yang tepat untuk dipelajari dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja keuangan. Di dalam laporan keuangan perusahaan terdapat informasi penting mengenai keuangan seperti hasil usaha maupun posisi finansial perusahaan. Laporan keuangan juga memuat informasi keuangan yang menunjukkan kondisi kesehatan dan kemampuan perusahaan dalam pengelolaan usaha. Dalam menganalisa laporan keuangan, diperlukan alat ukur guna memperhitungkan informasi dari laporan tersebut. Dalam aspek keuangan diperlukan beberapa analisa berikut yang dapat digunakan untuk menyimpulkan bagaimana perusahaan dalam suatu periode mengelola usaha seperti analisa laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan rasio keuangan. Di samping itu, analisa non-keuangan yang dapat digunakan untuk menganalisa kondisi perusahaan seperti analisis industri, manajemen, keunggulan kompetitif, risiko bisnis, kinerja, dan kebijakan manajemen. Analisa perusahaan diperlukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini, penulis menganalisa laporan keuangan dalam aspek keuangan dan non-keuangan pada PT Timah Tbk untuk mengetahui bagaimana perkembangan PT tersebut dalam setiap periode. Metodologi. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan penekanan pada proses dan makna yang belum diukur dari sisi kuantitas, serta hanya memberi gambaran kompleks pada suatu fenomena. Analisis data yang pertama digunakan yaitu metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan hasil penelitian dengan menelaah data yang diperoleh dari perusahaan kemudian dibandingkan dengan berbagai teori yang mendukung masalah penelitian. Dari hasil perbandingan tersebut diambil kesimpulan dan dilanjutkan dengan mengemukakan beberapa saran yang berguna bagi perusahaan. Selanjutnya, penulis melakukan analisis rasio keuangan. Analisis ini didasarkan pada data yang bersifat kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Langkah-langkah analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menghitung dan menganalisis laporan keuangan pada aspek keuangan menggunakan analisis laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan rasio keuangan, dan aspek non-keuangan menggunakan analisis industri, manajemen, keunggulan kompetitif, risiko bisnis, kinerja, dan kebijakan manajemen. Lokasi yang dipilih adalah PT Timah Tbk. Sumber data yang digunakan pada makalah ini adalah data sekunder. Data sekunder pada makalah ini berisi data laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasi oleh PT Timah Tbk selama periode tahun 2021 hingga 2023 dan kuartal 1 2024. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yakni pengumpulan data pada laporan keuangan secara time series. Analisa laporan keuangan. Berikut tabel laporan laba rugi PT Timah Tbk tahun 2019 hingga 2023. Secara keseluruhan, PT Timah Tbk pada tahun 2021 memperoleh penjualan sebesar 14.607.003 dalam jutaan rupiah.
dan biaya sebesar 11.167.770 dalam jutaan rupiah. Pada tahun 2022, PT Timah Tbk menghasilkan penjualan menurun menjadi 12,504,297 dalam jutaan rupiah dan biaya sebesar 9,978,260 dalam jutaan rupiah. Pada tahun 2023, PT Timah Tbk penjualan kembali menurun menjadi 8.391.907 dalam jutaan rupiah dan biaya sebesar 7.925.966 dalam jutaan rupiah. Perusahaan menutup tahun buku 2023 dengan laba tahun berjalan atau EAT sebesar 449.672 dalam jutaan rupiah atau menurun sebesar 43,17% dibanding laba bersih tahun 2022 sebesar 1.041.563 dalam jutaan rupiah dan laba sebelum pajak sebesar 446.698 dalam jutaan rupiah atau menurun sebesar 31,75% dibanding tahun 2022 sebesar 1.406.628 dalam jutaan rupiah. Dari hasil laporan keuangan di atas dapat diketahui bahwa PT Timah mengalami penurunan laba bersih selama 3 tahun terakhir. Berikut laporan posisi keuangan atau neraca tahun 2019 hingga 2023 pada PT Timah. Berdasarkan laporan neraca di atas, aset lancar berkurang dari tahun 2021 sebesar 7,4 miliar. Pada tahun 2023 menjadi 5,5 miliar. Aset tidak lancar perusahaan tetap berkisar sebesar 7 miliar. Total aset pada tahun 2023 sebesar 12,8 miliar. Total kewajiban perusahaan berkurang hingga 6,6 miliar pada tahun 2023. Total ekuitas meningkat pada tahun 2022 sebesar 7 miliar, tapi menurun kembali pada tahun 2023 menjadi 6,3 miliar. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa aset perusahaan menurun pada tahun 2023 dan hutang perusahaan juga berkurang pada 2 tahun terakhir, dan modal perusahaan mengalami kenaikan pada tahun 2023 kemudian menurun pada tahun berikut. Laporan arus kas keuangan pada PT Timah tahun 2019 hingga 2023. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa arus kas operasi menurun pada tiap tahunnya. Pada tahun 2023, arus kas operasi menurun menjadi 681.969 dalam jutaan rupiah. Pada tahun 2021, perusahaan menghasilkan kas dari aktiva operasi sebesar 4 miliar. Kas dari hasil pembelian aset sebanyak 772.616 juta dalam jutaan rupiah dan kas hasil pembayaran hutang sebanyak 2,2 miliar. Pada tahun 2022, arus kas pendanaan naik menjadi 2,8 miliar dan pada tahun 2023, kas dari hasil pembelian aset menurun menjadi 651.215 juta dan kas dari hasil pembayaran menjadi 292.987 juta. Dan dari hasil di atas menunjukkan bahwa arus kas pada tahun 2023 mengalami penurunan. Dengan begitu, manajemen perusahaan harus memperhatikan dari segi pengelolaan kas untuk mendanai operasional perusahaan. Analisis rasio keuangan. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan untuk menyisihkan laba dari pendapatan. Indikator yang digunakan dalam mengukur rasio profitabilitas adalah NPM, ROI, ROA, dan ROE. NPM digunakan untuk menilai persentase laba bersih yang didapatkan setelah dikurangi dengan pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Rumus laba bersih setelah pajak dibanding penjualan dikali 100%. ROI digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan secara menyeluruh dan menghasilkan keuntungan atas jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio, semakin baik kondisi perusahaan. Rumus laba atas investasi dikurangi investasi awal atau investasi dikali 100%. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola aset perusahaan. Rumus laba bersih dibanding total aset dikali 100%. ROE berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan yang dinyatakan dalam persentase. Rumus laba bersih setelah pajak dibanding ekuitas pemegang saham dikali 100%.
Berikut tabel rasio profitabilitas. Secara keseluruhan, dari hasil perhitungan rasio NPM, perusahaan dalam menghasilkan laba berada pada kisaran yang baik, yakni lebih dari 5%. Akan tetapi, untuk memperoleh kinerja perusahaan yang jauh lebih baik, sebaiknya lebih dari 10%. Dan untuk rasio ROI menunjukkan bahwa profit yang didapatkan oleh perusahaan dari kegiatan investasi cukup baik. Dari perhitungan ROA menunjukkan bahwa rasio yang dihasilkan pada tahun 2021 dan tahun 2022 baik, sedangkan pada tahun 2023 memperoleh nilai yang rendah kurang dari 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dianggap kurang baik karena memperoleh tingkat pengembalian yang lebih rendah atas aset yang diinvestasikan. Sedangkan perhitungan rasio ROE perusahaan pada tahun 2021 dan 2023 memperoleh nilai yang baik. Dengan begitu, perusahaan dianggap mampu mengelola modal untuk menghasilkan keuntungan yang bagi pemilik modal. Akan tetapi, pada tahun 2023 perusahaan mengalami penurunan karena nilai yang dihasilkan kurang dari 8%. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus lebih memperhatikan kinerja keuangan perusahaan untuk tahun berikutnya. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban dan utang-utang dalam jangka pendek, berupa pajak, utang usaha, dividen. Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut. Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek atau utang yang wajib dibayar dalam waktu 1 tahun. Rumus aset lancar dibanding kewajiban kali 100%. Rasio cepat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek dengan aktiva-aktiva yang likuid, yakni kas dan setara kas, surat berharga, dan piutang dagang. Rumus aset lancar dibanding persediaan Rumus aset lancar dikurangi persediaan dibanding kewajiban lancar. Berikut rasio likuiditas. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tahun 2021 hingga 2023 nilai rasio lancar lebih dari 1, maka perusahaan dianggap mampu membayar utang lancar pada saat jatuh tempo. Sedangkan penilaian dengan rasio cepat pada tahun 2022, perusahaan memiliki nilai yang baik lebih dari 1, tapi pada tahun 2021 dan 2023 perusahaan dianggap kurang mampu dalam membayar utang lancar. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajiban berupa utang atau pinjaman dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Alat yang digunakan untuk mengukur rasio solvabilitas adalah sebagai berikut. DAR atau Debt to Asset Ratio atau total hutang dibanding total aset. Yang kedua, Debt to Equity Ratio, yaitu total hutang dibanding ekuitas. Dan LTDR, Long Term Debt to Equity Ratio, yaitu hutang pajak dibanding modal sendiri. Berikut rasio solvabilitas. Analisis bisnis. Dalam menganalisis aspek non-keuangan diperlukan untuk meninjau kondisi internal dan eksternal perusahaan, menganalisis faktor-faktor dalam lingkungan bisnis seperti peluang, persaingan, ancaman, dan juga risiko bisnis. Dalam mengukur faktor tersebut dapat menggunakan analisis berikut. 1. Analisis industri menggunakan Porter 5 Force. Competitive rivalry within an industry high. Banyaknya penambangan ilegal yang terjadi di lapangan sehingga menyebabkan penurunan hasil penambangan timah yang dihasilkan oleh perusahaan. Otonomi daerah yang menyatakan timah sebagai barang bebas meningkatkan para pesaing usaha. Para pesaing ini lebih banyak berasal dari perusahaan-perusahaan pertambangan kecil yang berada di Bangka dan Belitung dan sudah memiliki IUP, namun tidak listing di Bursa Efek. Yang kedua, Threat of New Entrants Law. Pesaing baru yang ingin memasuki industri ini terbilang cukup susah karena untuk dapat masuk dan bersaing di dalam industri pertambangan, perusahaan tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mengurus perizinan, pembebasan lahan, dan pembelian aset-aset eksplorasi yang tidak murah. Yang ketiga, Trade of Substitutes Moderate. Kompetisi barang pengganti untuk industri ini sedang, dengan setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan dapat digantikan oleh produk lain seperti PT Timah
TBK yang memproduksi timah digunakan sebagai bahan pelapis kemasan yang mana bersaing dengan aluminium. Namun, untuk komponen industri otomotif, penghantar listrik, dan beberapa kegunaan timah lainnya, hingga saat ini belum ada barang yang secara signifikan dapat menggantikan timah. Yang keempat, bargaining power of customer moderate. Supplier atau penjual dalam industri pertambangan timah memang cukup banyak, akan tetapi untuk supplier yang memiliki cadangan timah yang besar, jumlah produksi yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen dan memiliki pasar yang cukup besar hanya sedikit, sehingga dapat disimpulkan bahwa daya tawar penjual relatif sedang. Yang kelima, bargaining power of supplier moderate. Supplier atau penjual dalam industri pertambangan timah memang cukup banyak, akan tetapi untuk supplier yang memiliki cadangan timah yang besar, jumlah produksi yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen dan memiliki mangsa pasar yang cukup besar hanya sedikit, sehingga dapat disimpulkan bahwa daya tawar penjual relatif sedang. Dari hasil pemetaan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Timah merupakan industri pertambangan dengan persaingan yang cukup tinggi, terutama dalam subsektor pertambangan logam timah. Namun, tidak mudah dimasuki oleh pendatang baru. Sejauh ini belum ada barang substitut yang dapat menggantikan timah secara signifikan, kecuali aluminium sebagai pelapis kemasan. Konsumen skala besar cukup berpengaruh. Manajemen perusahaan. 1. Struktur organisasi PT Timah Tbk. Berikut tabel struktur organisasi PT Timah Tbk. Yang kedua, evaluasi kinerja dan kebijakan manajemen. Kebijakan tata kelola perusahaan. Dalam penerapan GSIKI, perusahaan telah memiliki kebijakan yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di perusahaan. Berikut beberapa kebijakan yang telah diterapkan. Buku pedoman tata kelola, pedoman etika, tata laksana kerja pengurus perusahaan, charter komite SDM dan RU, charter komite audit, charter internal audit, pedoman kebijakan manajemen risiko, dan lain-lain. PT Timah juga telah memiliki aturan dan kebijakan yang mengatur kegiatan operasional seperti kebijakan pelaporan pelanggaran, kebijakan manajemen risiko, kebijakan manajemen kinerja, kebijakan pelanggaran gratifikasi, dan kebijakan larangan berpolitik di lingkup perusahaan, perseroan, dan sebagainya. Selanjutnya, valuasi perusahaan. 1. Price to earning atau PE ratio merupakan metode evaluasi saham atau memperkirakan nilai suatu saham. Rasio ini dapat menggambarkan valuasi yang terjadi di masa lalu atau dapat dimanfaatkan untuk melihat prospek valuasi saham atau suatu perusahaan di masa depan, sehingga investor bisa menggunakan rasio ini untuk mengetahui perkembangan valuasi saham satu perusahaan sejauh ini sekaligus menakar prospek bisnisnya di masa depan. Rasio PE dirumuskan dengan harga saham dibanding laba per saham. Laba per saham dirumuskan dengan laba bersih dikurangi dividen dibanding jumlah lembar saham. Berikut tabel price to earning PE ratio pada PT Tbk. Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa rasio PE perusahaan PT Timah Tbk berada di bawah angka 15 kali. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham perusahaan tergolong under value. Bagi para investor dalam under value sangat diminati karena harga saham perusahaan yang tidak terlalu tinggi. Harga saham perusahaan masih tergolong normal dan tidak terlalu tinggi. Nilai per yang rendah menandakan perusahaan terlalu besar hutangnya, dan nilai per yang tinggi juga menandakan harga saham yang terlalu tinggi. Kesimpulan dan rekomendasi. 1. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Dari hasil laporan keuangan pada tahun 2021 dan 2022, kemampuan perusahaan dalam membayar hutang atau kewajiban perusahaan masih tergolong baik atau dianggap mampu. Yang kedua, dari segi menghasilkan laba bersih, perusahaan juga tergolong baik dalam mengembalikan modal yang digunakan selama kegiatan. Tetapi pada tahun 2023, perusahaan mengalami penurunan pendapatan dan pengelolaan keuangan perusahaan. Dari segi solvabilitas, pada perusahaan dianggap mampu membayar semua hutang kewajiban panjangnya, tetapi pada tahun 2021 dan 2023, perusahaan dianggap kurang mampu dalam membayar hutang lancarnya. Harga saham yang ditawarkan PT Timah masih tergolong murah. Dalam praktik kebijakan manajemen perusahaan sangat baik karena perusahaan telah menerapkan kebijakan yang sesuai aturan untuk menerapkan GSIKI. Ketidakstabilan ekonomi menyebabkan ketidaktentuan pasar timah. Rekomendasi.
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis dapat merekomendasikan 1. Untuk tahun berjalan 2024, sebaiknya manajemen perusahaan memiliki strategi yang kuat untuk meningkatkan laba perusahaan, dan perusahaan sebaiknya mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat sehingga pengelolaan keuangan akan lebih baik. Sebaiknya manajemen perusahaan dapat meningkatkan harga saham ke dalam batas normal yang tidak terlalu rendah, sehingga nilai perusahaan akan terlihat bagus dan tidak dianggap perusahaan yang kurang baik pengelolaannya. Yang ketiga, sebaiknya perusahaan terus berinovasi supaya tetap dapat bersaing dengan perusahaan lain. Yang keempat, manajemen perusahaan sebaiknya memperhatikan risiko bisnis yang dihadapi ke depannya.